Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Tony, mahasiswa program studi Tadris Matematika UINSI Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi tentang matriks. Secara definisi, matriks adalah kumpulan bilangan yang tersusun menurut baris dan kolom sedemikian sehingga tampak seperti sebuah persegi panjang atau bujur sangkar. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, sedangkan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Notasi matriks. Secara umum, pandang sebuah matriks A itu AIJ, yang dimana I dengan 1, 2, dan seterusnya sampai M, dan J dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N, yang berarti bahwa banyaknya baris adalah M dan banyaknya kolom adalah N. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu matriks A dengan baris M dan kolom N, yaitu A11, A22, dan seterusnya sampai A1N, A21, A22, dan seterusnya sampai A2N, A31, A32, dan seterusnya sampai A3N. Selanjutnya jenis-jenis matriks. Di sini ada beberapa jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks bujur sangkar, yaitu matriks yang kolomnya sama. Matriks ini berorder n dan dikenal dengan domain diagonal yang berjumlah n. Untuk matriks yang berukuran n kali n, contohnya adalah sebagai berikut. Itu matriks A sama dengan yang 3, 5, 1, 4. Matriks B sama dengan negatif 1, 5, 4, 3, negatif 2, 1, 2, 4, dan 6. Nah, ini adalah contoh matriks bujur sangkar yang mana kolom dan barisnya itu sama. Yang kedua ada matriks 0, yaitu matriks yang semua domainnya adalah 0. Sifat matriks 0 itu yang pertama adalah jika matriks A ditambahkan dengan 0, maka sama saja dengan 0 ditambahkan dengan matriks A, yang hasilnya adalah matriks A itu sendiri jika ukuran matriksnya sama. Yang kedua, jika matriks A dikurangkan dengan matriks A, maka hasilnya adalah 0. Yang ketiga, jika 0 dikurangkan dengan matriks A, maka hasilnya adalah negatif matriks A. Yang keempat, matriks A dikali dengan 0 sama saja dengan 0 dikali dengan matriks A, yang hasilnya adalah 0 bila syarat perkalian itu terpenuhi. Yang ketiga, matriks diagonal, yaitu matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Contohnya sebagai berikut, yaitu matriks A 1, 0, 0, 3. Nah, yang dimaksud dengan diagonal utama adalah yang ini. Begitupun dengan matriks B maupun yang C. Jadi anggota di luar daripada diagonal utama ini harusnya bernilai 0. Yang keempat yaitu matriks identitas, yaitu matriks yang elemen diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan pada contoh berikut, yang dimana elemen diagonal utamanya semua berjumlah 1 dan yang lainnya adalah 0. Sifat matriks identitas adalah seperti bilangan 1 dalam operasi biasa, yaitu jika matriks A adalah matriks sebarang, maka matriks A dikali dengan matriks identitas sama saja dengan matriks identitas dikalikan dengan matriks A, yang hasilnya adalah matriks A bila syarat perkalian itu terpenuhi. Yang kelima ada matriks skalar, yaitu matriks diagonal dengan semua elemen diagonal utamanya itu adalah K. Matriks identitas adalah bentuk khusus dari matriks skalar dengan K sama dengan 1. Contohnya sebagai berikut, yaitu matriks dengan diagonal utamanya adalah 3, itu sama dengan 3 dikali matriks identitas, atau sama dengan 3 dikali matriks identitas itu, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya ada matriks segitiga atas, yaitu matriks bujur sangkar yang semua elemen di bawah diagonal utamanya sama dengan 0. AIJ adalah matriks segitiga atas apabila AIJ sama dengan 0 untuk I lebih besar dari J. Sebagai contoh, sebagai berikut, yaitu matriks A yang beranggotakan 3, 3, 5, 0, 4, 2, 0, 0, 5. Bisa kita lihat di bawah diagonal utamanya semuanya berjumlah 0. Begitupun dengan matriks yang B, di bawah diagonal utama semuanya adalah bilangan 0.
Selanjutnya ada matriks segitiga bawah, yaitu matriks bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonal utama itu sama dengan 0. Ini merupakan kebalikan dari matriks segitiga atas. Contohnya sebagai berikut, bisa kita lihat bahwa semua angka di atas diagonal utamanya bernilai 0. Matriks segitiga atas dan bawah ini memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, transpos dari matriks segitiga atas itu sama dengan matriks segitiga bawah, dan sebaliknya, transpos dari segitiga bawah itu sama dengan matriks segitiga atas. Hasil kali dari matriks segitiga atas itu sama dengan matriks segitiga atas, begitu juga dengan hasil kali matriks segitiga bawah. Yang kedelapan ada matriks simetrik, yaitu matriks bujur sangkar yang transposnya sama dengan matriks itu sendiri. Matriks A adalah matriks simetrik jika matriks A sama dengan transpos matriks A. Contohnya adalah sebagai berikut. Bisa kita perhatikan bahwa matriks A yang beranggotakan 1, 3, 0, 3, 2, 1, 0, 1, 1, jika kita transposkan hasilnya tetap sama seperti matriks A. Itulah yang dimaksud dengan matriks simetrik. Selanjutnya ada matriks antisimetris, yaitu matriks-matriks yang transposnya negatif. Jika A transpos sama dengan negatif dari A, atau AIJ sama dengan negatif AIJ, untuk semua I dan J, semua elemen diagonal utama matriks antisimetris adalah 0. Bisa kita lihat pada contoh berikut, yang dimana semua diagonal utamanya itu bernilai 0. Yang ke-10 ada matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris atau ordo 1 kali n dengan n lebih dari 0. Contohnya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, ordonya adalah 1 kali 3, yang dimana satu baris dan 3 kolom. Selanjutnya ada matriks kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Itu ordonya M kali 1 dengan M lebih dari 1. Matriks kolom ini balikan dari matriks baris, yang dimana matriks kolom ini hanya terdiri dari satu kolom dan 3 baris. Matriks itu sendiri memiliki beberapa operasi. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan, yang dapat dilakukan pada dua buah matriks yang berukuran sama. Sebagai contoh, matriks yang beranggotakan A, B, C, D dijumlahkan atau dikurangkan dengan matriks yang beranggotakan E, F, G, H. Maka hasilnya adalah A tambah E, B tambah F, C tambah G, dan D tambah H. Yang kedua itu adalah perkalian skalar terhadap matriks jika A sebarang matriks dan K sebagai skalar. Contohnya, K dikalikan dengan matriks yang beranggotakan A, B, C, D, E, F, maka hasilnya sama dengan KA, KB, KC, KD, KE, dan KF. Yang terakhir itu ada perkalian matriks yang dapat dilakukan pada dua matriks jika jumlah kolom A sama dengan jumlah pada baris matriks B. Sebagai contoh, ini pada matriks A itu berordo 2 kali 3, sedangkan pada B berordo 3 kali 2. Maka jika dikalikan akan menghasilkan matriks yang berordo 2 kali 2. Sifat operasi matriks. Yang pertama, sifat penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Jika matriks A, B, dan C adalah matriks berukuran sama, K adalah skalar, maka yang pertama ada sifat komutatif, yaitu jika matriks A ditambah dengan matriks B itu sama saja dengan matriks B ditambah dengan matriks A. Yang kedua bersifat asosiatif, yang dimana jika matriks A ditambahkan dengan matriks B kemudian ditambahkan dengan matriks C akan sama saja dengan matriks A ditambahkan dengan matriks B yang ditambahkan dengan matriks C. Yang ketiga itu sifatnya distributif, yaitu contohnya K dikalikan matriks A ditambah matriks B sama dengan K dikali matriks A ditambah K dikali matriks B. Yang kedua adalah sifat perkalian pada matriks, yang dimana jika matriks A, B, dan C adalah matriks yang memenuhi syarat-syarat perkalian maka akan terjadi yang pertama sifat distributif, yaitu
Jika matriks A dikalikan dengan matriks B ditambah dengan C, maka akan sama dengan matriks A dikali matriks B kemudian ditambahkan dengan matriks A dikali dengan matriks C. Yang kedua, jika matriks A dikalikan dengan matriks B dikalikan dengan matriks C sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks B terlebih dahulu kemudian dikalikan dengan matriks C. Ini adalah sifat asosiatif. Dan yang ketiga, jika matriks A dikali dengan matriks B tidak berlaku atau tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Jadi pada sifat perkalian matriks ini tidak terjadi sifat komutatif. Selanjutnya berlaku pula sifat perkalian skalar. Contohnya K dikalikan dengan matriks A dikali matriks B sama dengan K dikalikan matriks A kemudian dikalikan matriks B sama saja dengan A dikalikan dengan K dikalikan dengan matriks B. Selanjutnya yaitu identitas. Jika matriks A dikalikan dengan matriks identitas, maka sama saja dengan matriks identitas dikalikan dengan matriks A, yang hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sifat transpose matriks, di mana jika matriks A ditambah dengan matriks B kemudian ditransposkan, itu sama saja dengan matriks A ditransposkan kemudian ditambah dengan matriks B yang ditransposkan. Yang kedua yaitu apabila ada A transpos kemudian ditransposkan kembali, maka akan kembali kepada bentuk semula yaitu matriks A. Dan yang ketiga yaitu apabila ada skalar kemudian dikalikan dengan matriks A transpos, maka sama saja dengan skalar dikalikan dengan matriks A kemudian ditransposkan. Yang terakhir yaitu apabila ada matriks A dikalikan dengan matriks B kemudian ditransposkan, maka hasilnya akan matriks B yang ditransposkan kemudian ditambahkan dengan matriks A yang ditransposkan. Yang terakhir adalah trace. Jika A adalah matriks persegi, maka trace A didefinisikan sebagai jumlah dari entry diagonal utama matriks A. Trace A tidak terdefinisi jika A bukan matriks persegi. Jadi syarat kita untuk mencari trace adalah matriksnya itu harus matriks persegi. Sebagai contoh di bawah ini ada matriks A yang beranggotakan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 dan A33. Nah, di sini adalah diagonal utamanya yaitu A11, A22 dan A33. Maka untuk mencari trace dari matriks A tersebut adalah dengan menjumlahkan diagonal utamanya tersebut, yaitu A11 tambah A22 ditambah A33. Nah, di sini kita sudah dihadapkan dengan satu persoalan, yaitu kita diminta untuk mencari nilai X, Y, Z, dan U pada soal di bawah ini. Yang pertama itu ada matriks yang dikalikan dengan skalar, kemudian sama dengan dua matriks yang dijumlahkan. Maka langkah yang pertama adalah kita mengalihkan skalar ke dalam matriks yang pertama, yaitu 3 dikali X sama dengan 3X, 3 dikali Y sama dengan 3Y, 3 kali Z sama dengan 3Z, dan 3 dikali U sama dengan 3U. Kemudian untuk di bagian ruas kanannya itu ada penjumlahan dua matriks. Kita akan menjumlahkan kedua matriks ini dengan menjumlahkan posisi anggota yang sama. Jadi yang pertama kita tambahkan X dengan 5, kemudian Y tambah 1 dengan 2 tambah Y, kemudian 5 dijumlahkan dengan Z, kemudian Z tambah 1 dijumlahkan dengan 4. Maka hasilnya X tambah 5, 3 tambah 2Y, 5 tambah Z, dan Z tambah 5. Karena sekarang kita telah menemukan persamaannya, maka kita bisa untuk mencari nilai X, Y, Z maupun U-nya. Jadi yang pertama kita cari nilai X-nya, yaitu kita tuliskan persamaan pada anggota yang posisinya sama antara matriks yang di sebelah kiri dengan matriks yang di sebelah kanan. Jadi 3Z sama dengan X ditambah 5. Maka kita hilangkan X yang di sebelah kanan, kita kurangkan X di masing-masing ruas. Jadi 3X dikurang X, 2X, X tambah 5 dikurang X sama dengan sisa 5-nya. Jadi sisa 2X sama dengan 5. Maka kita untuk mencari nilai X-nya yaitu
2-nya kita hilangkan dengan cara membagi 2 di kedua sisi. Jadi 2x dibagi 2 sama dengan x, 5 dibagi 2 sama dengan 5/2. Jadi nilai x-nya adalah 5/2. Selanjutnya kita cari nilai y-nya, yaitu 3y sama dengan 3 ditambah 2y. Yang pertama kita hilangkan 2y yang ada di sebelah kanan. Untuk itu kita kurangkan 2y di kedua sisi. Jadi 3y dikurang 2y sama dengan y, 3 tambah 2y dikurang 2y sama dengan sisa 3. Jadi nilai y-nya adalah 3. Selanjutnya untuk mencari nilai z, yaitu kita masukkan persamaannya, 3z sama dengan 5 ditambah z. Maka kita hilangkan z-nya, yaitu dengan cara mengurangkan z yang ada di sebelah kanan. Jadi kita kurangkan z di kedua ruas, yaitu 3z dikurang dengan z, hasilnya 2z, dan 5 tambah z dikurang z, sisa 5. Maka nilai z-nya adalah kita bagikan 2 di kedua sisi, itu 2z dibagi 2 sama dengan z, 5 dibagi 2 sama dengan 5/2. Maka nilai z-nya adalah 5/2. Selanjutnya yang terakhir kita cari nilai u-nya, yaitu 3u sama dengan z tambah 5. Maka kita substitusikan z-nya ke dalam persamaan tersebut. Jadi 3u sama dengan nilai z tadi adalah 5/2 ditambah 5. Maka 3u sama dengan 5/2 ditambah 5 ini adalah hasil dari 10 dibagi 2. Maka 3u sama dengan 15/2. U sama dengan 15/2 dibagi dengan 3. Maka nilai U-nya adalah 15/2 dikali 1/3 sama dengan 15/6. Nah, jadi itu nilai yang kita cari, yaitu nilai X, Y, Z, dan U-nya. X-nya 5/2, Z-nya 5/2, U-nya 15/6, dan Y-nya adalah 3. Kemudian pada soal yang kedua, diketahui ada matriks A dan matriks J yang anggotanya adalah seperti pada soal tersebut. Maka di sini pertanyaannya adalah 2 dikali matriks A transpos ditambah dengan matriks J sama dengan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mentransposkan matriks A, yang mana matriks A itu adalah 3, 0, min 1, 2, 1, 1. Maka kita transposkan. Yang kolom pertama kita jadikan baris pertama, yaitu 3, min 1, dan 1. Kemudian kolom yang kedua kita jadikan pada baris kedua, yaitu 0, 2, 1. Maka A transposnya sudah kita temukan. Setelah menemukan A transposnya, langkah selanjutnya adalah kita mengalihkan angka 2 ke dalam matriks A transpos tersebut, yaitu kita kalikan pada setiap anggotanya. 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 kali min 1 sama dengan min 2, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 0 sama dengan 0, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 1 sama dengan 2. Maka 2 dikali A transpos itu hasilnya adalah 6 min 2, 2, 0, 4, 2. Kemudian kita jumlahkan dengan matriks C, yang mana matriks itu beranggotakan 1, 4, 2, 3, 1, dan 5. Nah, ini bisa kita jumlahkan karena baris dan kolomnya itu sama jumlahnya. Jadi kita jumlahkan 6 ditambah 1 sama dengan 7, min 2 ditambah 4 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 0 tambah 3 sama dengan 3, 4 tambah 1 sama dengan 5, 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, jadi hasil dari 2 dikali A transpos ditambah dengan matriks C sama dengan 7, 2, 4, 3, 5, 7. Nah, itulah tadi penjelasan pada materi matriks dan beberapa contohnya. Untuk memperkuat pemahaman tentang materi yang telah disampaikan tadi, maka sebagai bahan latihan, kerjakanlah soal berikut ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.